Kegiatan aksi demonstrasi besar-besaran masih terus berjalan hingga sampai saat ini. Bukan hanya di ibu kota, tetapi juga di berbagai daerah yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Dengan membawa tuntutan tegas, mahasiswa, buruh, serta seluruh lapisan masyarakat terus menyuarakan aspirasi. Namun, di tengah panasnya aksi demonstrasi, sejumlah sosok selebritis yang duduk di bangku wakil rakyat kini menuai sorotan tajam. Kinerja sampai gaya hidup mereka lantas dikuliti habis-habisan. Selebriti Baby Z pun tak terkecuali. Imbas perilakunya yang gemar memamerkan hidup bergelimang harta di media sosial, wanita bernama asli Sari Sri Mulyati itu lantas panen kritik pedas. Puncaknya, ketika dirinya kedapatan bepergian ke luar negeri di tengah kondisi negara yang tak menentu. Kalau flexingnya dia itu semua bisa melihat di Instagramnya terpampang nyata. Yang mana kita tahu masyarakat lagi berdemo, ya kan, rekan-rekan lagi bekerja. Ternyata ibu satu itu berpelesiran ke Eropa, keliling Eropa. Terus ibu itu kan panggilannya sekarang dewan yang terhormat, walaupun dia di daerah provinsi, ya, bukan di RI, provinsi. Tapi kalau yang aku lihat dari foto-fotonya, menurut aku dengan baju kebuka, dengan gini itu kalau masih pengen memamerkan keelokan tubuh, cukup jadi artis aja kayak seperti dulu. Menurut gue loh ya. Jadi gue sayangnya cukup jadi artis karena panggilannya sudah dewan yang terhormat. Oke, jadi terus memamerkan foto-foto yang di Eropa itu sangat tidak etis di saat rekan-rekan mahasiswa, adik-adik, anak-anak mahasiswa lagi memperjuangkan hidupnya, lagi berdemo, lagi ini yang benar-benar berdemo loh ya. Berdemo memperjuangkan masa depannya. Di saat itu dia melihat pelesiran enak-enak, bajunya ketekan, begini-begini. Menanggapi derasnya badai kritik dan cibiran, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Jakarta itu sontak buka suara. Melalui media sosial, Baby Z menjelaskan kalau kepergiannya ke luar negeri bertujuan untuk mengantar sang putri untuk berkuliah. Baby Z pun menegaskan kalau kepergiannya tidak ditanggung negara, melainkan hasil jerih payahnya mengais rezeki. Sayangnya, penjelasan dari Baby Z dirasa belum cukup oleh sebagian publik. Apapun alasannya itu mungkin masyarakat tidak akan mungkin mau nerima. Kalau lu masih mau jadi artis, kalau lu masih mau ketekan, kalau lu masih mau gini, lu udah ngapain lu di dewan? Kasihan masyarakat pemilihnya. Oke, di provinsi itu sekitar kira-kira 3.000 ya. 3.000 kalau dia putaran ke 2 apa 3 tuh sekitar 3.000 suara. 3.000 orang pemilih kamu akan kecewa dengan kamu. Yang sudah waktu kita mencalek, kita mengemis, maaf kata-kata aku ya, kita mengemis suara dari masyarakat pemilih kita, dapil kita, untuk dia memilih kita, untuk kita dapat duduk. Kalau yang benar ya. Sehingga suara itu, jangan sampai mereka kecewa, mereka terluka. Mereka sudah mempertaruhkan harapannya kepada kamu untuk duduk di dewan mewakili daerahnya mereka. Tiba-tiba di saat orang bekerja, di saat orang dia bersuara untuk memperjuangkan nasibnya, kamu enak-enakan jalan-jalan ke Eropa. Itu kan nanti akan menjadi panas lagi nih, gitu loh, akan panas, gitu loh. Polemik yang kini menimpa Baby Z mirisnya bergulir semakin liar. Ya, bermula dari kekecewaan rakyat, belakangan semakin sering muncul dugaan-dugaan kontroversi yang menyeret-nyeret nama sang mantan pedangdut ke dalamnya. Salah satunya diduga datang dari selebritis senior Tessa Mariska. Seperti diketahui, belum lama ini, Tessa kerap menguak fakta-fakta baru lewat media sosial. Hal itulah yang kini dikait-kaitkan dengan sosok Baby Z. Kan jadi diungkit-ungkit, dulu lu ternyata ini, dan ada lagi banyak yang DM gue, istri-istri dari lakornya nge-DM-in gue istrinya ini, dia dulu sama suami gue, inisialnya A, ketahuan nama gue lagi sama suami gue, dia nikah, gue datengin, gue semprot, terus dia lagi sama suami gue, dia ternyata pacaran lagi sama orang partai. Gak usah gue sebut ya, kalau gue sebut nih heboh.
sama orang partai yang sebelumnya, inisialnya S, ketahuan sama istri S, dihajar sama istri S, lari ke partai sekarang. Kan jadi kebuka semua nge-DM gue ditunjukin foto-fotonya. Gue nggak tahu benar apa enggak, cuman itu ini gue ceritain. Gue tidak berhak bilang orang itu benar, tapi banyak masuk ke gue sebut nama segala macam. Gue kasihan nyebut nama itu bapak, karena bapak itu masih menjabat. Kasihan gue, nggak tega. Tapi maksud gue udahlah, kalau kamu sudah didudukkan di situ, sudah memakai dana, bapak itu duduk di situ, udah duduk itu, udahlah, gitu loh. Ini yang gua terima di handphone gue ya. Ya miris lah sekarang gini loh. Jika benar nih yang tadi yang istrinya yang telepon ke gue, jika benar semua bukti-bukti yang gue terima, tiba-tiba lagi rapat, didatengin sama tuh istri, teriak-teriak, dewan, kan dewan yang terhormat. Kalau sudah pelakor dewan yang terhormat nggak masih panggilannya? Sekarang gue tanya balik lah. Istri itu datang, pelakor gue, masih dewan yang terhormat nggak paling kesian, lagi bersidang. Terus heboh itu seluruh sidang. Jangan sampai nanti seluruh anggota dewan disamakan. Padahal kan nggak begitu semua. Oknum, kan gue bilang oknum. Menelisik lebih dalam tentang sosok Baby Z, ia memang diduga tidak jauh dari sederet kontroversi. Baru-baru ini, nama Baby Z bahkan dikait-kaitkan dalam pengkawan Robby Abbas. Ya, banyak yang menduga kalau Baby Z lah jawaban dari bocoran yang diberikan Robby Abbas tentang salah satu artis yang terlibat dengannya dalam bisnis haram. Belum lagi dengan teman gue. Aduh udah deh, transaksi di depan teman gue. Langsung transaksi mau itu langsung. Aduh. Gue nggak tahu jadi tahu semua. Kira-kira 3 orang. 2 artis pernah berantem sama dia juga karena lakornya itu ternyata lakornya ini naksir juga sama artis, berantem. Habis itu ada lagi temen istrinya, artis juga, istrinya juga. Nah ini. Memang belum dapat dipastikan secara jelas kebenaran dari seluruh cibiran dan kabar sumir yang menjamur di media sosial. Namun yang pasti, hal itu masih berkaitan dengan ramainya selebritis yang kini melebarkan sayap ke dunia politik. Selain nama Baby Z, selebriti lain seperti Uya Kuya, Eko Patrio, Pasha Ungu, hingga Nafa Urbach kini sudah menduduki jabatan sebagai wakil rakyat. Untuk itu, Tessa Mariska sebagai selebriti senior coba memberikan masukan. Ia berharap kedepannya seluruh selebriti yang menjabat sebagai wakil rakyat bisa lebih menjaga lisan serta lebih bijak dalam memposisikan diri. Public figure ini kan tidak luput dari sorotan wartawan, oke? Jadi jika sudah di dewan, ini maaf ya, aku ini sharing aja atau aku ini hanya bercerita ya, tidak menyindir siapapun. Jika sudah di dewan, hati-hatilah dalam bertutur kata, dalam berbicara, karena mata itu memandang kita, masyarakat itu memandang kita karena masyarakat tahu kita itu digaji oleh rakyat dan kita itu bekerja untuk rakyat. Jadi jika kita bekerja untuk rakyat, jika kita digaji rakyat, kita pun harus mengambil hati rakyat gitu loh. Sebenarnya ya, gampang aja, job desk-nya cuma begitu gitu loh. Gampang aja, ambil hati rakyat. Istilahnya rakyat yang menggaji kita. Ya kita ambil aja, gimana sih kalau bos gaji kita, masa kita suka-sukanya, masa kita bosnya kita gimana-gimanain. Itu menurut gue suatu ketergelinciran aja. Aku cukup prihatin banget karena artis ini memang disorot, mau dimanapun lu disorot. Jadi himbauan buat gue, jika menjadi dewan artis-artis, kalau bisa kalau keberuntungan itu kan keberuntungan ya menjadi dewan, jangan terlalu banyak berbicara tergelincir untuk menyakiti hati rakyat. Itu siapa yang bawa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.